Selamat datang di Dia Wal Usroh Channel. Subscribe dan nyalakan loncengnya, like dan komen ya. Menyaksikan video ini ya. Ini lanjutan dari bilangan rasional. Oke, sebelum lanjut jangan lupa di like, di komen dan di subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang membandingkan bilangan rasional. Nah, dalam membandingkan bilangan rasional ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan. Yang kedua kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Nah, dengan tanda lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Dan yang ketiga kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan ya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan. Nah, untuk menyederhanakan pecahan yaitu caranya pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Atau kita mencari EVB dari bilangan tersebut ya, atau dari pembilang dan penyebut. Oke, di sini ada 8/32. Ini belum sederhana ya teman-teman. Maka kita bisa mencari EPB dari 8 dan 32. Nah, agar lebih gampang, apakah 32 bisa dibagi 8? Oh, bisa. Maka 32 kita bagi dengan 8 ya. Sama-sama dibagi 8. 8 bagi 8 1. 32 bagi 8 adalah 4. Nah, biasanya kalau kalian tidak mau mencari EPB-nya atau sudah pandai, nah bisa kalian lihat angka pembilangnya ya. Pembilangnya itu biasanya tidak jauh-jauh dari 1, 2, 3 kalau disederhanakan. Jadi fokus utama kita ke pembilangnya. Kalau belum paham bisa kita menggunakan EPB ya, yaitu dari 8 dan 32. 8 dibagi 2 4, 4 dibagi 2 2. Maka ini faktornya adalah 2 pangkat 3. Untuk 32 yaitu dibagi 2 ya, bisa ya teman-teman. Dapat 16 dibagi 2 dapat 8, dibagi 2 lagi dapat 4, dibagi 2 lagi dapat 2. Berarti ini 2 semua ya. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat 5 faktornya. Nah, karena ini sama, mana yang kita ambil? Ingat, EVB adalah bilangan atau angka faktor yang sama dengan pangkat yang terkecil. Maka yang kita ambil adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. Sama saja ya teman-teman. Begitu. Lanjut contoh soal yang kedua, yaitu 12 dengan 42. Nah, apakah ini bisa dibagi 12 triknya? Oh, ternyata bisa ya teman-teman. Tinggal kita bagi dengan 12. 12 bagi 12 dapat 1 ya. 42 bagi 12 bisa enggak? Oh, ternyata ini nggak bisa ya, gitu. Jadi tidak selamanya bisa dibagi dengan 1. Kalau kesulitan kita tinggal mencari EVB ya. 12 bagi 2 dapat 6, bagi 2 lagi dapat 3. Berarti ini faktornya 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Lalu 42 dibagi 2 dapat berapa? 21 bagi 2 nggak bisa, bagi 3 bisa ya, dapat 7. Maka yang ini faktornya 2 kali 3 kali 7. Lihat ada angka yang sama, ada yaitu angka 2 dan angka 3. Ambil pangkat yang terkecil. 2 pangkat 2 dengan 2, maka diambilnya adalah 2 ya. Ini sama-sama 3, maka kita ambil salah satu. 2 kali 3 6. Ternyata ini paling sederhana dibagi dengan 6 ya. 12 bagi 6 dapat 2 ya. 42 dibagi 6 dapat 7. Ini bentuk paling sederhana. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan pecahan ya. Jika penyebutnya sama dan jika penyebutnya berbeda. Oke, jika penyebutnya sama, kalian tinggal perhatikan angka pembilangnya saja karena penyebutnya sudah sama-sama 4 ya. 3/4 titik-titik 10/4. Maka 3/4 itu adalah lebih kecil dari 10/4 ya.
8 per 5, 9 per 5. Lihat yang pembilangnya saja atau angka atasnya. Maka 8 per 5 lebih kecil dari 9 per 5. Oke, jadi kalau yang penyebutnya sama itu sudah gampang ya, tinggal dilihat pembilangnya saja. Nah, bagaimana jika penyebutnya berbeda? Untuk penyebut yang berbeda, kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya, yaitu dengan mencari yang namanya KPK. Oke. KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Oke, maka penyebutnya berubah menjadi 12 ya. 12 dibagi 4 dapat 3. 3 kali 3 9. 12 dibagi 6 dapat 2. 2 dikali 1 2. 9 per 12 titik-titik 2 per 12. Maka 9 per 12 lebih besar dari 2 per 12 atau 3 per 4 ini ternyata lebih besar dari 1 per 6 ya. Oke, selanjutnya nomor B. Nah, yang harus kita samakan adalah penyebutnya 3 dan 5. KPK-nya adalah 15 ya. 15 dibagi 3 5. 5 kali 1 5. 15 dibagi 5 3. 3 kali 2 6. Sekarang 5 sama 6 gimana sifatnya? Ternyata 5 per 15 dengan 6 per 15 pastikan 5 per 15 itu lebih kecil. Maka 1 per 3 lebih kecil dari 2 per 5. Sekarang 2 per 4 sama 1 per 2. Nah, maka ini penyebutnya sama-sama 4 ya. 4 bagi 4 1. 1 kali 2 tetap 2. 4 bagi 2 2. 2 kali 1 2. Nah, ini sama ternyata, maka ini nilainya sama dengan gitu ya. Selanjutnya 7 dengan 9. Berapa KPK dari 7 dan 9? Ya, betul, 63. 63 bagi 7, 9 dikali 3. Berapa 9 dikali 3? 27. 63 bagi 9 yaitu 7. 7 kali 4 yaitu 28. Sekarang gimana ini sifatnya? Maka yang ini lebih kecil ya. Maka 3 per 7 lebih kecil dari 4 per 9. Selanjutnya kita akan mengurutkan pecahan jika penyebutnya sama. Saat penyebutnya sama, maka kita tinggal urutkan saja. Bisa dari besar ke kecil, bisa kecil ke besar, tergantung perintahnya ya. Nah, kalau yang ini diperintahkan adalah urutkan dari yang terkecil. Kita lihat angka pembilangnya yang terkecil yaitu angka 1 ya. Berarti 1 per 5 titik koma. Ini ya 2 ya. 2 per 5 lalu 8 ya. Titik koma 8 per 5. Oke, dilanjut 10 per 5. 11 per 5. Ini saat diurutkan dari yang terkecil. Oke, selesai. Nah, saat penyebutnya berbeda seperti apa? Saat penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan dulu penyebutnya ya. Ini ada angka 4, 6, 2, 3, 12. Nah, ternyata KPK dari angka ini adalah 12. Maka kita ubah pernya dulu semuanya menjadi 12 ya. Oke, berarti ini 12. 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9 ya. Nah, untuk yang pertama, yang kedua. 12-nya dibagi 6, dapat 2. 2 kali 5, 10. Lalu, yang ini 2 ya. 12 dibagi 2, 6. 6 kali 1, 6. Lalu, 12 dibagi 3, 4 ya. 4 kali 2, 8. Nah, kalau yang ini tetap ya 7 per 12. Kita tinggal mengurutkan dari yang terbesar. Lihat angka yang terbesar di sini yaitu 10. Maka 10 per 12 titik koma. Lalu saat kita
tuliskan ulang, kita tulis lagi pecahan yang aslinya. Berarti 5/6 ya, titik koma. 9/12 itu nilai dari 3/4. Lalu 8/12 itu nilai dari 2/3. Lalu 7/12 ya. Nah, yang terakhir adalah 1/2. Selesai. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan pecahan jika bentuknya berbeda-beda ya. Nah, untuk bentuk yang berbeda-beda paling gampang atau paling mudah kita ubah ke dalam pecahan desimal atau ke dalam desimal ya. 1/2 berapa desimalnya, kita ubah dulu ya yang A, yaitu yang 1/2. Kita ubah ke dalam pecahan biasa dikali ya, 2 kali 1 2 tambah 1 jadi 3. Untuk penyebut tetap 3/2. Oke, ini berapa, kita ubah aja ke 10 ya. Ini dikali 5, ini dikali 5 jadi 15/10 menjadi 1,5 ya teman-teman. Oke, ingat-ingat 1/2 1,5. 0,6 nggak usah kita ubah ya. 40% berarti 40/100. Coret-coret 4 bagi 10 0,4 ya. Lalu 7/8. Nah, kalau ini susah dibuat per 10, per 100, per 1000, kita bagi kurung saja untuk desimal ya. 8 di sini ya. 7 dibagi 8. Nah, untuk yang di dalam ini adalah pembilang, yang di luar ini penyebut. 7 dibagi 8 gak bisa, jadi 0, oke. Kita tambah 0 ya. 70 dibagi 8 dapat 8. 8 kali 8 60. 70 kurangi 64 60 ya. Nah, karena kita hanya ingin ini melihat, nggak usah diselesaikan, nggak apa-apa kalau angkanya sudah ada yang membedakan ya. Ini beda semua. Dari yang terbesar ada 1,5, 0,6, 0,4, 0,8. Saya tulis ulang ya. Ada 1,5, ada 0,6, ada 0,4 sama 0,8 lebih gitu ya. Nah, kita suruh urutkan dari yang terbesar. Yang terbesar kita lihat angka sebelum koma ya. Ya, yang ini ya. Oke. Oke, 1,5 itu bilangan asli di awalnya yaitu 1/2, titik koma. Lalu yang terbesar kedua 0,6, 0,4, 0,8. Angka depannya sudah sama-sama 0. Kita lihat angka yang keduanya itu 0,8. 0,8 itu dari 40% ya. Lalu 0,6, 0,4 besar mana nih? Besar mana? Oh, maaf ya, 0,8 itu dari 7/8 ya teman-teman. Oke, 0,4, 0,6 berarti besar 0,6. Ini sudah bentuk aslinya 0,6. 0,4 itu dari 40%. Nah, ini jika diurutkan dari yang terbesar. Nah, untuk contoh nomor 2 kita urutkan dari yang terkecil ya. Ini nggak usah diubah ya, kita lingkari saja. Yang ini karena sudah desimal. Nah, kita ubah 7/8 tadi, 7/8 sudah ya. 0,8 titik-titik itu. Nah, 78% berarti 78/100. Jadi 0,78. Kita urutkan dari yang terkecil ya. Ada 0,45, 0,85, 0, nah ini karena ada sama-sama 8 kita selesaikan dulu ya. Berapa ini? 7 dibagi 8 dapat 0,70, dapat 8. 64, 60 bagi 8 dapat 7 ya. 7 kali 8 56, 60 56 40, 40 bagi 8 5. Oke. 0,875 dan 0,78. Kita urutkan dari yang terkecil ya. Ini angkanya semua di belakang koma. Berarti kita lihat angka setelah koma yang terkecil. Berarti angka yang terkecil ini ya,
0,45 titik koma, lalu ada angka 7, angka 8, berarti yang terkecil ini ya 0,78 yaitu 78%. Lalu 0,85, 0,875, yang terkecil ini ya 0,85, berarti yang terbesarnya adalah 7/8. Selesai gitu ya. Jadi kalau ada operasinya campuran atau pecahannya campuran, yang paling mudah adalah menggunakan desimal. Selesai. Nanti kita pembahasan selanjutnya di part 3 ya.